Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'ati la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zibratul mu'minin rahimakumullah, sahabat beriman yang saya cintakan Allah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-22 ini, hari Ramadan ke-21 telah kita lewati. Mudah-mudahan apa yang telah kita capai selama ini dalam bulan Ramadan Allah terima sebagai amal ibadah. Amin. Dan Allah berikan kita ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Khususnya yang hadir pada malam ini mendapatkan pula pahala berduduk majlis di majlis ta'lim. Amin ya rabbal alamin. Seharusnya saya menerangkan pada malam ini lanjutan dari amal jariah yang judulnya adalah pentingnya memiliki anak soleh ya. Judulnya kan itu. Tapi karena ini etape ketiga dari bulan Ramadan, jadi karena kalau dibagi 10 gitulah. Padahal sih aslinya nggak dibagi begitu. Cuman ada hadis yang mengarah ke situ. Hadis dari Ibnu Usaimah yang bunyinya gini: Syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu idqum minan nar. Kan diartikan jadi 10 pertama rahmat, 10 pertama maghfirah, 10 pertama, 10 terakhir idqum minan nar. Padahal aslinya itu sepanjang hari, sepanjang malam di bulan Ramadan, orang akan mendapat susul menyusul, replace per replace, rahmat, maghfirah dan idqum minan nar. Orang akan mendapat itu. Jadi dibagi hanya untuk mendekatkan pengertian aja gitu. Nah, di etape 10 terakhir yang dimulai kemarin di 21 kemarin, hari Jumat berarti ya. Malam Jumat ya. Nah, malam 21 itu Rasulullah punya kebiasaan 3. Pertama, beliau mengencangkan izar, mengencangkan sarung. Itu kias, itu bahasa kinayah. Artinya beliau menjauhi dunia, khususnya menjauhi jima. Dikuatkan lagi oleh Al-Baqarah 187 itu loh, bahwa wala tubashiruhunna wa antum akifuna lil masajid fil masajid. Jangan kamu dekati lagi istrimu selagi kamu itikaf di masjid. Dan itikaf Rasulullah itu 10 malam terakhir. Sehingga kebiasaan pertama adalah mengencangkan ikat pinggang, mengencangkan sarung. Jadi beliau tidak buka itu kecuali untuk berhadas, untuk mandi itu. Selain itu beliau ikatkan. Yang kedua, beliau ahya al-lail. Beliau itu membiasakan menghidupkan malam. Ini juga bahasa kinayah, karena malam itu dianggap sebagai sesuatu yang mati, zulman, gelap. Karena gelap dia mati, nggak ada apa-apa itu. Maka orang yang bisa wasollu billaili wan nasu niyamun, orang yang bisa sholat ketika orang lain tidur, alias sholat malam, itu Allah puji, maqama mahmudan. Kenapa? Karena dia menghidupkan malam. Nah, ahya al-lailnya Rasulullah itu dilakukan di masjid. Jadi di masjid dilakukannya. Dengan apa? Kalau beliau uzlah itu tahanuts, merenung, tafakur, istighfar, doa. Keluar masjid sebentar, nyari orang lapar. Untuk sahur ada makanan nggak? Nggak ada ya Rasulullah. Nyuruh sahabat kasih makanan. Balik lagi ke masjid, sholat lagi 2 rakaat salat mutlak. Begitu aja. Ahya al-lail. Yang ketiga, kebiasaan Rasulullah membangunkan keluarganya.
Anda bayangkan Rasulullah itikaf di masjid, tapi sempat tiap tahun tuh bangunin keluarganya di 10 malam terakhir itu, tiap malam dari masjid pulang lagi, bangun ya Umairah, bangun. Jadi orang yang kurang tidurnya di mata Allah itu orang yang terpuji. Sedikit tidur, digambarkan lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ya, Rasulullah sedikit tidurnya, kita dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Iya, tidur lagi habis itu bangun. Ya, 3 itu. Nah, karena pentingnya 10 malam terakhir ini dan ada kaitannya dengan 1 malam yang berharga itu, maka saya akan terangkan itu malam ini, jadinya menggantikan kurikulum kita yang anak soleh itu, yang akan insya Allah saya terangkan Jumat depan sebagai Jumat terakhir di bulan Ramadan. Ya, mari kita mulai dulu. Ini dari mana nih kita tahu nih ada malam istimewa ini? Al-Quran yang bilang, ketika Allah membicarakan masalah puasa, kutiba alaikumusiyam, kita belum tahu bahwa diwajibkan puasa itu di bulan Ramadan kalau nggak ada ayat lanjutannya. Nah, ayat lanjutannya berbunyi syahrul Ramadan alladzi, berarti kutiba alaikumusiyam itu adalah untuk dilaksanakan di bulan puasa, di bulan Ramadan itu. Gitu loh. Nah, di antara itu kan ada peraturan puasa lah. Ini Allah ini adalah zat yang maha pemurah. Beliau menyuruh kita, ditulis atas kamu makhluk yang berpuasa. Kutiba alaikumusiyam. Ya kan, la'alakum tatakun, pasti kamu jadi orang takwa. Lalu baru diwajibkan, baru aja diwajibkan itu, Allah menambahkan langsung keringanannya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang dalam perjalanan atau yang sakit, maka ganti aja dengan hari lain, jangan puasa yang saya wajibkan tadi, enggak usah. Jadi rukhsah boleh. Pak Tom mau ke Padang naik pesawat, boleh buka, ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, buka aja di pesawat, nggak apa-apa. Musafir diberikan hak. Terus walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang nggak sanggup puasa, golongannya lain lagi nih. Orang sakit keras, koma, orang tua renta, orang yang kerja di tambang, di jauh di bumi atau di atas gitu macam itu. Silahkan. Fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah. Jadi habis Allah wajibkan, Allah ringankan. Baru ayat selanjutnya Allah terangkan bahwa puasa yang saya wajibkan tadi itu syahrul Ramadan, ayyam ma'dudat, hari-hari ditentukan, syahrul Ramadan. Nah, bunyi syahrul Ramadan itu langsung disambung dengan keterangan Allah bahwa bulan ini nih ada yang istimewa nih di bulan ini, di bulan yang engkau mesti berpuasa ini. Apa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Quran. Quran yang kayak apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia dan sebagainya itu. Jadi ini nih yang mau kita ambil nih. Nah, apa makna diturunkan Quran? Kan kita kan meraba-raba nih. Ya, lalu ada tafsir Ibnu Katsir, nanti Bapak baca ya. Di Ibnu Katsir kalau punya di rumah. Kata Ibnu Katsir meriwayatkan dari beberapa hadis ya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, wa ghairuh, dan yang lainnya. Jadi Ibnu Katsir tuh ngomong gini, mengenai ayat unzila fil Quran, mengenai ayat ini, berkata Ibnu Abbas dan Qatadah dan Mujahid dan Jumhur. Jumhur tuh sahabat-sahabat Nabi yang memang diberikan rahmat oleh Allah bisa menafsirkan Al-Quran. Apa kata mereka? Anzalallahul Quran jumlatan wahidah. Yang dimaksud dengan bulan Ramadan tempat diturunkan Quran itu, maksudnya adalah Quran turun dalam satu gelondongan 30 juz. Turun Quran minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunia,
ke tempat namanya Baitul Izzah. Kalau di bahasa Indonesiain rumah keagungan. Jadi maksudnya bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Quran. Itu dulu waktu Quran turun segelondongan nih. Ya, Allah turunkan itu Quran tuh dari mulai Al-Fatihah sampai Anas full turun dari Lahul Mahfuz ke Baitul Izzah min sama'id dunia. Minas sama'id, dari yang berada di langit dunia. Sebentar, ini kan gelondongan nih turunnya. Ya, malam ya. Terus summa nuzila mufassila bihasbil waqa'i. Kemudian Allah turunkan Al-Qur'an itu secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan zaman. Sesuai yang terjadi di zaman Rasulullah itu. Turun ayat kontekstual. Turun ayat fi salasi wa isrina sana. Selama kurun waktu 23 tahun. Rinciannya tuh ayatnya 23 tahun. Nah, ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jadi ini momentumnya cuma sekali. Momentum Quran turun cuma sekali. Yaitu ketika dia turun segelondongan Quran tuh. Karena Quran tuh udah Allah ciptakan itu segelondongan 30 juz itu. Turun dia dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di bulan Ramadan. Gitu, ya. Ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah Jibril diperintahkan, Jibril siap-siap jemput nih ayat, ditaruh di Muhammad. Jemput nih ayat, taruh di Muhammad. Nah, adapun ayat yang pertama kali turun 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turunnya adalah tanggal 17 Ramadan. Menurut Al-Anfal, yaitu ketika yauma taqumul jam'ah, yaumal furqan. Jadi hari di mana perang Badar berlangsung. Tanggalnya menurut kesepakatan ulama 17 Ramadan, gitu loh. Ya. Ini itu Al-Qur'an yang turun ke Muhammad ya. Lain sama yang tadi nih gitu. Yang tadi adalah segelondongan turun gitu. Nah, inilah yang disebut dengan hari istimewa. Kenapa? Karena Allah langsung menerangkan hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu petunjuk buat semua manusia dan keterangan menurut petunjuk itu, dan furqan. Quran itu bisa bedain yang hak dan yang batil. Gitu ceritanya, ya. Nah, kemudian lalu kita lihat Quran itu turun ya. Yang tadi nih syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Maka ayat lain menerangkan, gitu loh. Surat lain menerangkan. Adanya di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lihat baik-baik. Inna, sesungguhnya, anzalna, kami turunkan, hu, domir dari Quran. Yang dimaksud itu Quran yang tadi segelondongan. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu fi lailatul qadar, dalam malam qadar. Lalu Allah tanya nih, Allah mancing pertanyaan retorik yang cuma Allah yang bisa jawab sebetulnya. Kita nggak bisa jawab. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa wama dan apa dan apakah adro kamu mengetahui kamu. Jadi dan apakah kamu mengetahui apa tuh malam qadar? Nah, para ulama memaknai malam qadar ada 3. Tiga. Apa tuh malam qadar? Yang pertama, malam qadar itu disebut malam qadar karena dia malam kemuliaan disebutnya. Dia ngambil kata-kata al-qadar kemuliaan itu dari satu surat yang bunyinya wa ma qadarullahi haqqa qadri, yaitu surat Al-An'am 11:1. Mereka tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang sesungguhnya. Wa ma qadarullah. Jadi qadar itu memuliakan, menghormati. Jadi itu malam kehormatan, malam kemuliaan. Maknanya itu pertama. Malam apa? Kemuliaan.
Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena Allah memuliakan manusia kayak kita ini. Kita ini sampah nih Pak, makhluk yang banyak dosa. Allah coba muliakan tuh di malam itu. Siapa yang bisa nangkep malam itu mulia banget Pak, mulia banget. Ya, pertama. Yang kedua, makna malam Qadar atau Lailatul Qadar itu malam kesempitan. Pertama kemuliaan, yang kedua kesempitan. Ini ambil kata-katanya dari yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan Allah menyempitkan. Jadi Qadar itu artinya sempit juga. Malam kesempitan. Kenapa disebut malam kesempitan? Karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu berbondong-bondong malaikat datang ke bumi sehingga bumi itu sempit. Nggak ada satu jengkal pun di bumi ini kecuali malaikat isinya di malam itu. Nggak ada. Malaikat penuh. Kita aja nggak bisa lihat. Soalnya kita asik main kerambol nih di pos. Lupa kalau malam itu malam Qadar. Makna malam Qadar yang ketiga adalah malam penentuan. Kalau Bapak sering ketemu ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, sungguhnya Allah itu atas segala sesuatu maha menentukan, maha berkuasa, maha menentukan. Jadi malam penentuan. Apa yang ditentuin? Dalam beberapa literatur nanti riwayat, Allah pada malam itu menentukan perjalanan hidup seseorang setahun ke depan. Dia ada umur nggak setahun ke depan, rezekinya sampai berapa lama, ya, jodohnya gimana segala macam, duitnya berapa, itu ditentukan malam itu. Jadi siapa yang bisa ketemu malam itu dia lagi beramal soleh, insya Allah mulia. Semoga kita ketemu, amin. Gitu ya. Jadi itu artinya makna dari malam Qadar itu. Maka kemudian malam Lailatul Qadar ini kemudian di pertanyaannya dijawab sendiri oleh Allah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah kamu tahu apakah Lailatul Qadar itu? Kan gitu pertanyaannya. Dijawab oleh Allah sendiri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dia itu malam yang berpahala. Coba tuh. Malam yang berpahala. Sesuai Rasulullah pernah berpidato di bulan Sya'ban. Kata Salman Al-Farisi, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin min akhiri min Sya'ban. Rasulullah berkhutbah pada kami di akhir bulan Sya'ban. Beliau berkata, ayuhan nas, wahai manusia, qad adzallakum syahrun azimun mubarakun. Sungguh kamu akan dinaungi oleh satu bulan yang agung lagi berkah. Lalu Rasulullah melanjutkan, syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamal lailihi tatawwuan. Bulan di mana siangnya kamu diwajibkan berpuasa dan malamnya kamu mendirikan malamnya sebagai tatawwu, sebagai ibadah sunnah atau tambahan. Nah ini terus syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, udah klop kan? Jadi Allah menerangkan bulan Ramadan turun Quran, lalu para ulama menerangkan tadi dari Rasulullah juga sebetulnya bahwa Quran yang turun itu Quran yang segelondongan dan sebagainya. Kejadiannya kapan? Di bulan Ramadan. Satu malam doang, ya kan? Di mana dia disebut dengan pas bertepatan dengan Lailatul Qadar. Malam kemuliaan, malam kesempitan, malam penentuan. Dan dia sifatnya khairum min alfi syahrin. Nah, sifat lebih baik dari 1000 bulan maksudnya apa? Maksudnya apa? Kalau kita hitung syahrin itu bulan kalender, Pak. Al-Quran bahasa Arab banyak sekali vocabulary-nya sehingga kita bisa merasa bahwa bahasa Indonesia itu miskin sekali. Kita menyebut bulan, ya bulan aja, bulan purnama bulan. Bulan yang sabit bulan. Bulan kalender bulan. Di rumah bini lagi haid datang bulan, ya kan? Bulan. Tapi lain-lain kalau di Quran. Bulan purnama Al-Badri.
Ya kan? Bulan yang setengah hilal. Bulan yang itu tuh yang tipis tuh hilal. Ya kan? Ada lagi al-qamar. Qamar kan bulan kan? Nah, syahrin juga bulan, tapi bulan kalender, bulan hisab. Nah, ini khairun min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Setelah dihitung, ternyata 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Apa maksudnya malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 83 tahun 4 bulan? Apa itu? Nah, ada tafsir dari Qurtubi yang menerangkan itu. Ya, Dek bagiin deh. Kita lihat dalil nomor 11. Dalil nomor 11 ya, langsung. Jangan lihat 1, 2, 3, 4, 11 aja langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagian situ. Alhamdulillah. Ya. Oke, nomor 11 kita lihat pelan-pelan ya. Qala katsirum minal mufassirin. Berkata kebanyakan dari ahli tafsir. Ya, banyak ahli tafsir berpendapat bahwa lihat baik-baik. Ai amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahrin laisa fiha lailatul qadri. Amal perbuatan yang dilakukan pada malam itu lebih baik daripada yang dilakukan selama 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar di dalamnya. Jadi gini, Bapak kalau pas beramal soleh, pas bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka Bapak dapat pahala seolah-olah Bapak malam tuh tahajud, siangnya berpuasa sunnah, terus-terusan gitu selama 83 tahun 4 bulan. Itu pahalanya. Takaran itu ya Ustaz. Takarannya itu. Kalau bertepatan dengan itu. Sebaliknya, ingat ada kaidah usul fikih. Tadafar dilipatkannya keburukan di bulan Ramadan sama dengan dilipatkannya kebaikan. Tadafatis syai'at kama tadafatil hasanat. Jadi hati-hati kalau pas bertepatan Lailatul Qadar Bapak lagi maksiat, nah udah lipat gandainya segitu. Hati-hati. Jadi jangan sembarangan nyari aja entar dulu. Ini khasiatnya. Kenapa Al-Qur'an mengabadikan khairun min alfi syahrin? Anda dapat pahala yang sangat luar biasa itu. Sekali beramal soleh di bulan nah amal solehnya itu yang sifatnya ahyal lail, zikir, baca Quran, ikut taklim, sholat sunnah, sholat tahajud lagi, di mana itikaf segala macam itu. Lagi nemuin begitu, kelihatan sama Jibril, nah dapat deh, dapat gitu ya. Saking ininya sangat penting sehingga Quran mengabadikan dan Rasulullah mempromosikan lagi di pidatonya tadi. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang hebat ya, malam yang berpahala. Nah, kenapa sampai dikasih begini? Ada backgroundnya. Backgroundnya gini. Rasulullah itu kan nabi ya, Rasul. Nabi sama Rasul dikasih hal yang gaib kan. Bisa lihat yang gaib kan. Nah, satu hari Nabi Muhammad itu diajak sama Allah untuk melihat film orang-orang dulu yang umurnya panjang-panjang, 1000 tahun, 11 tahun, ya lihat. Lalu habis dilihat di film itu, dilihat lagi film umat makin kemari, makin pendek umurnya. Maka Rasulullah cuma bilang begini, kesian ya, kesian umat saya nih, mereka kok sholatnya bisa 1000 tahun, 2000 tahun, umat saya 60 tahun mati. Kalau yang masih hidup mah bonus, ya kan? 63, 68 bonus.
60-70 tahun nanti. Lalu Allah mendengar itu, Allah kasihkan malam Lailatul Qadar. Nih, buat kamu. Asalkan mencarinya. Gitu ya. Paham ya? Nah, backgroundnya coba lihat. Backgroundnya ada di hadis nomor 2. Ya. Pelan-pelan ya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriya a'marun nasi qablahu aw ma sya'allahu min dzalik. Sungguhnya Rasulullah SAW pernah diperlihatkan perjalanan usia manusia terdahulu yang relatif panjang sesuai dengan kehendak Allah. Faka'annahu taqasara a'maru ummatihi. Nah, sampai beliau diperlihatkan pula usia-usia umatnya yang semakin pendek. Sehingga la yablugha minal amali. Mereka tidak bisa beramal lebih lama lagi seperti umat-umat terdahulu beramal dalam usia panjang mereka. Maka fa'tahullahu Lailatul Qadri khairan min alfi syahr. Maka Allah memberikan Rasulullah Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, ngimbangin pahalanya orang-orang dulu. Kalau Bapak udah puasa 40 tahun lebih, misalnya, kan sebetulnya udah bisa kehitung tuh. 40 kali 83 tahun, pahala Bapak. Kalau dapat, ya. Ini biasanya pas Lailatul Qadar, pas mudik, pulang kampung, ya kan? Pulang kampung banyak ngeluh lagi di jalan gitu. Andrit macet, tai. Udah tai, tapi keluar tainya. Padahal udah dapet THR gitu. Misalnya loh, jangan bilang Ustaz Tai, Ustaz Tai itu jangan loh. Misalnya gitu ya. Jadi kita udah 40-50 tahun ini mesti udah tinggal matinya, udah nggak ada dosa ya. Tapi sayang disayang, kacau. Ya, gitu ya. Jadi ini backgroundnya dulu nih. Nah sekarang kemudian dilanjutkan lagi ayatnya. Kan tadi apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, lanjutin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Sampai sini dulu. Artinya maknanya gini. Diturunkan pada malam itu Jibril. Malaikat banyak warruhu fiha dan Jibril di dalamnya. Jadi malaikat turun entah berapa miliar malaikat dan Jibril di dalamnya. Maksudnya warruhu fiha, Jibril memimpin rombongan malaikat. Itu ya, memimpin. Ngapain ke dunia? Ziarah. Itu nunjukin bahwa derajatnya malaikat di bawahnya manusia. Kita diziarahin. Bapak misalnya gini. Bapak kalau pulang kampung, yang pertama Bapak kunjungi siapa? Orang tua. Karena memuliakan kan. Begitu pula dia. Karena malaikat tuh merasa ngeri sama manusia. Dia tawadu sama manusia, kenapa? Karena dulu sempat ada pengalaman raja-rajanya malaikat, macam Mukarrabin, Jibril, Mikail segala macam. Kalau sujud sama Adam. Sujud sama Adam loh. Ini makhluk paling mulia nih. Itu membekas di mereka. Oh iya. Jadi setiap Lailatul Qadar mereka diutus sama Allah, turun kamu ke bumi, ziarahin itu manusia, ziarahin kita. Kita ditengok sama Jibril. Ya. Jadi malam ini penting apa buat Bapak? Penting. Pertama itu dulu ya, berpahala dulu ya, berpahala besar. Kita ada lagi yang lain, berpahala besar. Tanazzalul. Sekarang lihat makna tanazzalul. Hadis nomor 9. Ini tafsir Al-Marughi ya. Saya kutip dari tafsir Al-Marughi. Wa nuzulul malaika ilal ardi sya'nun min syu'unihi ta'ala. Turunnya malaikat ke bumi adalah salah satu dari berbagai urusan Allah Ta'ala. La nabahatsu an kaifiyatih. Tidak perlu kita melidiki bagaimana caranya. Lihat. Fanahnu nu'minu bihi duna an nuhawila ma'rifata tafasilihi. Nah, tafsir itu rincian ya. Wa asyarahi. Kita cukup beriman saja dengannya tanpa harus mengetahuinya secara rinci dan apa rahasia-rahasianya. Walaupun demikian, nanti dikasih tahu sama Allah kenapa malaikat turun. Jadi Al-Marughi berhati-hati nih. Dia bilang, udahlah,
lu terima aja bahwa malaikat memang turun. Nggak perlu nanya caranya gimana. Iya kan itu kehendak Allah. Mau yang turun siapa, yang penting di Quran tercantum tanazzalul malaikat. Kalau ada kata tanazza, lain nama unzila. Tanazza itu Allah yang dorong. Turun dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Gitu loh. Ya, Allah yang dorong. Turun. Jadi ini juga mengkonfirmasi bahwa Jibril alaihissalam masih bertugas sampai hari kiamat. Kan kalau dulu di SD di madrasah kita bilang nih, Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Selesai. Lah Nabi udah nggak ada semua. Udah pensiun dong. Enggak, ternyata Jibril terus-terusan turun setiap tahun. Turun tahunan untuk ziarahin kita, ya. Alhamdulillah. Terus tanazzalul malaikatu waruhu ya biizni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhannya mengatur segala urusan. Min kulli amr. Gitu ya. Coba sekarang min kulli amr, tiap-tiap urusan ini yuk kita maknai. Maknanya adalah sama dengan yang makna surat Ad-Dukhan. Buka surat 44 ayat 3, 4 dan 5. Al-Quran buka. Surat Ad-Dukhan ayat 3, 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada satu malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin, dan sungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pertama ya, jadi Lailatul Qadar sama dengan Lailatul Mubarakah, malam keberkahan. Terus lihat ayatnya. Fiha, pada malam itu yufraku kullu amrin hakim. Kalau tadi apa? Bi'izni rabbihim min kulli amrin. Sekarang kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi urusan tadi, amrin tadi adalah urusan yang penuh hikmah. Terus ayat 5-nya amram min indina, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Ini apaan nih? Kok dengan izin Allah malaikat tadi sama Jibril ngatur satu urusan besar, urusan yang penuh hikmah. Maka ulama namanya Imam Tobari juga punya tafsir mengenai ayat ini. Coba buka dari nomor 3, hadis nomor 3 ya. Telah menceritakan padaku Mujahid bin Musa, dia berkata, telah menceritakan padaku Yazid, dia berkata, telah menceritakan padaku Rabi'ah bin Kulsum, dia berkata, aku ada di sisi Hasan. Kemudian seorang bertanya pada Hasan, wahai Abu Sa'id, apakah Lailatul Qadar itu terjadi setiap Ramadan? Hasan menjawab, ya, demi Allah Lailatul Qadar ada di setiap Ramadan sampai hari kiamat ya. Lalu lihat, wa innahal lailatul lati yufarraqu fiha kullu amrin hakim. Ya kan tadi ya, pada malam itu tetapkan segala urusan yang penuh hikmah. Nah lihat, fiha yaqdirullahu kulla ajalin wa amalin wa rizkin ila misliha. Lihat, pada malam itu Allah memutuskan perkara tentang ajal, nasib, rizki, dan berbagai urusan yang semisal dengan itu. Misalnya ada yang kena musibah, ada yang kena rezeki, ada yang kena apa. Pada malam itu Jibril dan malaikat-malaikat ngatur urusan itu, membacain depan kita, bacain. Hei, Ustadz Luli 2 bulan lagi mati. Nggak ada yang amin, jangan amin. Orang belum masih dakwah di Arkom. Ini misalnya. Hei, Ustadz Agus, 11 bulan lagi dapat rumah di Pondok Indah. Amin. Wah, aminin, ntar bayar pajaknya nggak bisa deh. Nggak ngaji dia, ngongkang kaki, merokok lagi gitu. Iya, semua yang semisalan itu ditentukan malam itu. Anda bayangkan,
orang dimuliakan dengan pahala besar. Kalau beramal soleh, dibacain pula takdirnya, dibacain. Ya, itu. Dah. Terus lanjut. Bisni Rabbi min kulli amr. Lalu ada salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang maknanya malam itu penuh keselamatan, kesejahteraan sampai fajar. Maknanya apa nih? Di sini baru gelondongannya nih. Allah itu kemudian memberikan bukan cuman takdir dan bukan cuman pahala, tapi Allah memberikan juga ampunan. Dan orang itu kalau dapat Lailatul Qadar, mulai dia dapat sampai tahun berikutnya, doanya manjur terus. Doa dia makbul terus. Ini kayak tajam gitu. Kayak seolah-olah wakil Allah di bumi itu. Bang Aman senang nih kalau itu. Duit ada. Misalnya itu. Emas ada gitu. Misalnya. Jadi itu ciri-ciri orang dapat Lailatul Qadar. Iya. Kalau habis lebaran, 3 hari habis lebaran dia ngeluh begini, apa gue mudik kagak, duit gak gablek, jauh. Itu Lailatul Modar tuh. Ya. Jauh. Gitu. Itu ya. Ya, lihat coba yang pertama hadis nomor 13. Rasulullah SAW bersabda, lihat, innallaha yanzuru lailatal qadri. Apa tuh? Ilal mu'minina min ummati Muhammad fayafu anhum wa yarhamuhum. Lihat baik-baik. Sungguhnya Allah memandang pada malam Qadar kepada orang-orang mukmin dari umat Muhammad, lalu Allah memaafkan dan merahmati mereka, terkecuali 4 golongan, yaitu peminum ciu, ya, AO, terus pendurhaka pada orang tua, orang yang selalu bertengkar, dan orang yang mutusin tali silaturahim. 4 golongan itu jangan coba-coba Bapak nyoba di bulan Ramadan nih berantem sama orang, mutusin tali silaturahim, bermusuhan, lalu durhaka sama orang tua, ya. Terus yang terakhir minum khamar. Jangan, Pak. Apak, Pak. Ya. Jadi selain golongan itu, Allah ampuni, Allah maafkan, dan Allah beri rahmat. Pahala dapat, takdir dibacain, diampuni. Kurang apa Allah? Makanya disebut dengan khairun min alfi. Apa keistimewaannya turunnya Quran di Lailatul Qadar itu istimewa banget. Selain dapat apa? Pahala yang 1000 bulan, kemudian Allah kasih apa lagi tadi? Ampunan dan rahmat, dan kemudian apa lagi? Baru diterangin. Dibacain takdir. Ya, sekarang kita lihat skenarionya. Hadis nomor 8. Lihat ya. Dari Anas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana Lailatul Qadri," ketika datang Lailatul Qadar, ya, nazala Jibril, turunlah Jibril alaihissalam bersama sekumpulan malaikat yang yusalluna ala kulli abdin qa'imin aw qa'idin yazkurullaha azza wa jalla. Jibril dan malaikat mendoakan setiap hamba yang berdiri dan duduk yang berzikir pada Allah azza wa jalla. Maksudnya mendoakan, dia menyeru pada orang itu sambil bacain takdir, sambil mendoakan ampunan semua. Hei Pak Karim, hari ini engkau saya bacakan takdirnya ya. Saya doakan kau mudah-mudahan diampuni. Setahun yang ke depan engkau akan dapat istri baru. Wah, amin. Senang dia. Dan semuanya dibacain. Ya, lihat ya Jibril itu. Terus lanjut. Maka tatkala telah tiba hari raya mereka, hari Id nih. Jadi dari malam Lailatul Qadar sampai hari Id ya, yakni hari berbuka, yuftir maksudnya hari Idul Fitri. Maka Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Seraya berfirman, ya malaikati ma jazaa ajrin wafa amalah. Hai malaikatku,
apakah balasan yang pantas bagi orang-orang yang beramal yang telah selesai mengerjakan pekerjaannya? Maksudnya telah selesai puasa. Kan walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan puasa. Selesai, Allah tanya sama malaikat, "Hei malaikat, apa yang pantas buat mereka ini? Yang pantas buat mereka?" Nah, kata malaikat, Rabbana jazauhu aywaffa ajra. Ya, yang pantas-pantasnya yang tadi yang kau janjikan itu ya Allah. Sempurnakan aja pahalanya gitu. Yang mana? Khairun min alfi syahr. Dikasihnya itu hari raya Id. Pahalanya itu. Dikasih kan? Dah, terus dia berkata, maksudnya Allah berkata, "Hai para malaikatku, hamba-hambaku laki-laki dan perempuan telah melaksanakan kewajibanku yang kewajibkan atas mereka." Kemudian mereka keluar untuk sholat Id dengan tergesa-gesa untuk berdoa. Lihat. Maka demi kemuliaanku dan ketinggianku, kemurahanku, keagunganku dan tingginya kedudukanku, aku pasti mengabulkan doa mereka. Tuh, tiap omongannya manjur. Bang aman ya, ada bosnya lewat nih, bos, transfer langsung bosnya. Ya. Saking manjurnya. Ya. Terus terakhir, lalu Allah berfirman, "Kembalilah, karena aku telah mengampuni kamu dan mengganti kesalahanmu dengan kebaikan." Inilah makna Rasulullah bilang, orang yang benar-benar sempurna puasanya, maka Allah kharaja dzunubuhu ka yaumin waladduhu ummu. Keluar dosanya seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Bersih, diampuni udah, apalagi tadi dibanggakan nama Allah dengan malaikat, diampuni, diberi pahala, dibacakan takdir. Kurang apa? Itu udah berkodal. Oke? Ya. Jadi kalau Pak Basuki tadi tanya, kan mau mencari kan? Mau mencari malam kapan? Kita lihat dulu. Statusnya malam ini benar-benar hebat nih Pak buat kita. Jangan sampai ini bulan ini nggak dapat, mesti dapat. Ya, mesti dapat. Nah, pertanyaannya, kapan datangnya Lailatul Qadar itu? Dalam 11 hadis, ya ada 11 hadis, datangnya macam-macam, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Dan kita nggak boleh bilang, karena semuanya sahih, nggak boleh bilang yang mana yang benar nih, kok berlawanan. Nggak apa-apa, diterima semua hadisnya. Hikmahnya kenapa kok Rasulullah memberitakan tanggal sekian, tanggal sekian? Dimaksud adalah supaya kita rajin mencarinya. Itu dah. Kalau nggak malam ini, malam ini, malam ini. Akhirnya setiap malam di bulan Ramadan kita berusaha beramal soleh gitu loh. Ya, jangan, wah bukan ini kali. Nggak, terus saja tiap malam sampai Bapak dapat nanti. Nah, mari kita lihat. Rasulullah pernah berkata, Lailatul Qadar itu datang di tanggal 17 Ramadan, tanggal 21 dan 23. 17, 21, 23. 17 udah lewat. 21 kemarin, 23 besok, malam 23 besok, ya kan? Ini kan malam 22 sekarang, malam 23 besok. Lihat hadis nomor 10. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, ya, utlubuha, carilah Lailatul Qadar itu, Lailata sab'a asrata min Ramadan. Pada malam ke-17 bulan Ramadan dan malam ke-21 dan malam ke-23. Kemudian beliau diam. Summa sakat, kemudian beliau. Jadi apa? 17, 21 dan 23. Bagi yang mau mencari tanggal 17 dan 21 udah lewat. Jadi masih ada kesempatan 23. Oke. Lalu Rasulullah juga pernah berkata, nggak langsung, tapi menunjukkan bahwa dia ada di malam 24. Berarti minggu malam nih. Malam 24. Hadis nomor 5. Anzalat suhufi Ibrahim awwal lailatin min Ramadan. Diturunkan suhuf Ibrahim pada awal malam bulan Ramadan. Wa anzalat Tauratu lisitta mudina min Ramadan. Dan diturunkan Taurat pada malam 6 bulan Ramadan.
Wa unzilal injilu li salasat asrata khalat min Ramadan. Dan turunkan Injil pada tanggal 13 bulan Ramadan. Zabur tanggal 18, kemudian terakhir wa unzilal Qur'anu li arba'in wa isrina khalat min Ramadan, dan diturunkan Quran pada tanggal 24 bulan Ramadan. Kita kan masih berpatokan bahwa Lailatul Qadar sama dengan diturunkan Quran. Jadi masuk 24 juga ini. Tadi apa sih? 17, 21, 23, 24. Cari sono, ya. Oke. Terus Rasulullah juga berkata begini, malam Lailatul Qadar tolong cari di 10 malam terakhir, tapi yang ganjil doang. 21, 23, 25, 27, 29. Nah, bingung kan? Hadis nomor 12. Ya nggak apa-apa, cari aja. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, seorang sahabat bermimpi bahwa Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat, ara ru'yakum fil ashril awahiri fa'atlabuha fil witri minha. Aku melihat mimpi-mimpi kalian bersesuaian dengan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir. Maka carilah dia pada malam yang ganjil darinya. Ini kayak main TTS kan nih. 17, 21, 23, 24. Sekarang 21, 23, 25, 27, 29. Jangan pusing, nggak apa-apa. Apa? Makanya saya bilang mah dari awal aja, udah dari satu Ramadan. Karena ada hadis juga, Bapak mesti lihat hadis itu, bahwa ada malaikat yang berseru di awal Ramadan. Hai orang-orang yang berdosa, tinggalkan dosa. Hai orang-orang yang beriman, maka lakukanlah kebaikan, gitu kan ya. Dan Allah memberikan pembebasan dari neraka tiap malam, gitu katanya hadis itu. Berarti tiap malam kita udah standby nih, beramal soleh gitu loh. Ya ini cuman sekedar tanggal yang mendekati aja, tanggal yang mendekati. 17, 21, 23, 24, 21, 23, 25, 27, 29. Lalu Rasulullah juga kemudian menyarankan Anda siap-siap di 21, 23, 25, 27. 21, 23, 25, 27, tidak menyebut 29. 21, 23, 25, 27. Hadis nomor 4. Hadis nomor 4, lihat. Dari Uyainah bin Abdurrahman, dia berkata, telah menceritakan kepadaku ayahku, dia berkata, suatu saat Lailatul Qadar disebut-sebut di hadapan Abu Bakrah. Lalu dia berkata, aku tidak pernah mencarinya kecuali di 10 hari terakhir, karena aku telah mendengar dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, carilah pada 9 hari terakhir, atau 7 hari terakhir, atau 5 hari terakhir, atau 3 hari terakhir di malam hari. Maksudnya 9 hari terakhir tuh malam 21, 7 hari terakhir malam 23, 5 hari terakhir malam 25, dan 3 hari terakhir malam 27. Bahasanya aja yang lain, Bang. Bahasanya lain itu. Rasulullah pakai bahasanya bahasa sastra nih, Bang. Malam aja, ini enggak. 5 hari terakhir. Maknanya sama ya kan. Terus Rasulullah juga pernah menginformasikan jatuhnya di 7 malam terakhir. Nah, repot nggak? Ya, hadis nomor 6. Nomor 6. Dari Malik dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa ada seorang sahabat Rasulullah SAW bermimpi mendapati Lailatul Qadar pada 7 malam terakhir. Rasulullah SAW lalu bersabda, aku melihat bahwa mimpi-mimpi kalian terletak pada 7 malam terakhir. Barang siapa yang mendapatkannya, hendaklah mencarinya pada 7 malam terakhir. Berarti 23, 25, 27, 29. Tiap malam aja di masjid nggak pernah masalah. Ya. Tiga. Banyak jalan menuju Lailatul Qadar. Ya. Lalu Rasulullah juga menginformasikan cari dia di malam 29, 27 dan 25. 29-nya kesebut nih sekarang. 29, 27, 25. Hadis nomor 14.
Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW menemui kami pada bulan Ramadan. Beliau bersabda, sesungguhnya telah diperlihatkan malam tersebut kepadaku bahwa pada bulan Ramadan, sehingga hingga akhirnya ada dua orang laki-laki yang bertengkar yang membuat aku lupa. Maka carilah Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-29, 27 atau 25. Tapi Rasulullah kan jauh dari sifat lupa. Maksudnya beliau tuh lagi ngomong tawadu. Artinya pengetahuan mengenai itu diangkat oleh Allah. Karena fokus Rasulullah pindah pada orang yang bertengkar itu, gitu loh. Pengetahuannya diangkat, bukan Rasulullah lupa. Nabi nggak mungkin lupa. Ya, karena dia punya sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah itu cerdas. Cerdas itu adalah dia tuh menghafal semua dalil, baik dalil akli, dalil semuanya dihafal. Kauniyah, ayat kauniyah dihafal. Jadi kalau beliau bilang beliau lupa, itu beliau lagi bertawadu aja. Nah, itu ada hadis mengenai tanggal-tanggal yang dipastikan kira-kira jatuhnya Lailatul Qadar itu. Dari mulai 10 malam terakhir, 7 malam terakhir, ganjilnya, 17-nya disebut segala macam gitu ya. Nah, sekarang ada 5 hadis lagi yang menyebut hanya 27. Dengan redaksi ya lain-lain, ada yang bilang carilah atau sholatlah di malam 27. Nah, terus sholat segala macam. Ya, kita lihat hadis nomor 1 dari Muawiyah bin Abu Sofyan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda tentang Lailatul Qadar. Dek, dibagiin dulu. Hah? Ini hadisnya ini. Baca nomor 1 gak cocok. Beda. Bukan ngeprank. Ya kita di luar saya jual sih. Ya selembarnya gope. Iya sih. Terserah lo mau. Untung nggak tahu nomor ini. Untung nggak tahu. Kalau tahu gue banjir dong. Oke, lihat ada nomor 1. Redaksinya begini. Lailatul Qadri, Lailatul Sab'i wa Isrin. Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Ini tegas nih. Ya, tegas nih. Yakin banget. Yakin, ya, malam 27 ya. Berarti harinya hari apa ya? Minggu malam 23. Hari Kamis. Enggak malam Jumat dong. Kamis. Malam Kamis. Oh, malam Kamis ya? Malam Kamis sudah 7, malam Kamis. Ya udah deh, pokoknya ntar lihat dulu di kalender. Terus lihat ya. Hadis nomor 6. Apa kata Rasulullah? Man kana mutaharriyaha, barang siapa yang mau mencarinya, fal yataharraha fi lailatul sab'i wa isrin. Barang siapa yang ingin mencarinya, hendaklah dia mencarinya pada malam ke-27. Tuh, makin tegas ya. Kalau tadi adalah, terus hendaklah. Sekarang lihat hadis nomor 3. Pokoknya kita garap semua deh. Kata Rasulullah, iltabisu lailatul qadri lailatul sab'i wa isrin. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam ke-27. Oke. Lalu hadis nomor 10. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Nabi Allah, sungguhnya aku adalah orang tua renta yang sakit-sakitan dan merasa berat untuk berdiri salat malam. Maka perintahkan aku melakukan salat pada satu malam tertentu yang aku berharap semoga Allah mengaruniakan Lailatul Qadar padaku pada malam tersebut." Maka beliau bersabda, "Alaika bi lailata sab'i wa isrin." Jika begitu, laksanakanlah olehmu salat itu pada malam ke-27. Oh. Ya. Terus terakhir hadis nomor 2. Ubay bin Ka'ab berkata, demi Allah yang tidak Tuhan melainkan dia, sungguhnya dia terjadi pada bulan Ramadan. Ya. Dan demi Allah, sungguhnya aku mengetahui malam itu dia adalah malam yang Rasulullah memerintahkan kami untuk qiyamul lail, yaitu malam ke-27. Dan sebagai tandanya adalah, lihat,
Antatlu asyamsu, pada pagi harinya matahari terbit dengan cahaya putih yang tidak bersinar menyilaukan. Jadi, dan di hari selain enggak ada awan, biru semua. Ya. Ini bisa dilihat bagi orang yang dapat. Ada orang yang nggak dapat pak, wah nggak ada awan, iya belekan. Ya. Gitu ya. Nah, terakhir apa sih yang mesti kita lakukan selain tadi sholat, terus zikir-zikir, baca Quran gitu. Nah, Siti Aisyah pernah tanya sama Nabi, hai Nabi, kalau saya yakin malam ini Lailatul Qadar, apa yang mesti saya baca? Lalu Nabi berkata, yaqulu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai orang yang suka memaafkan. Untuk itu maafkan aku dong. Ya. Dalam hadis Tirmizi ditambahin karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, enggak ada yang karimnya. Karim. Ya, di mana ada terserah. Ya. Jadi tapi bacaan ini boleh dibaca, sunnah dibaca pada tiap malam, dari malam pertama ke malam terakhir. Kenapa? Ya nungguin itu. Walaupun kita nggak yakin nih, tapi ini kali gitu loh. Nungguin apa? THR. Berarti itu random dia ya. Random Ya. Pokoknya. Iya. Nah sama juga Pak Ustadz, ini kan udah masuk malam ke-22. Nah, Ya saya nggak terhadap sih, insya Allah dapat, karena saya memang udah ingat di malam-malam yang ganjil ini saya itikaf juga subuh berjamaah. amin. Jadi insya Allah ya masalah dapat atau enggak kan Allah yang Iya. tahu. Cuman Niatnya sudah begitu. Niat untuk Iya. dapat. Nah. Ya itu aja yang saya harapin dari malam ini. Beda betul ilmu kan. Siapa yang bisa lihat sholat? Itu lain itu. Lain. Ya. Ada hubungannya itu. Hadis nomor 9, lihat. Dari Aisyah, dia berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, jika ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Beliau menjawab, ucapkanlah apa tuh? Allahumma innaka afun fa'fani. Dalam hadis nomor 4 ditambahin dengan karim ya. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya ya Allah, Engkau Maha Maaf dan Maha Mulia, Engkau mencintai orang yang meminta maaf, karena itu maafkanlah aku. Ya. Jadi pokoknya intinya, kesimpulannya adalah kita ikutin Rasulullah. Rasulullah melakukan pada 10 malam terakhir itu, memang Rasulullah, kalau Rasulullah saya yakin, saya kok dengan keyakinan beliau pasti dapat. Pasti dapat Lailatul Qadar lah, ya. Malam dapat. Iya, pasti beliau dapat. Tapi kalau kita kan belum pasti, masih kemungkinan kita dapat apa enggak gitu. Oleh sebab itu kita teladani Rasulullah. Rasulullah punya kebiasaan tadi 3. Ketika 10 malam terakhir, Rasulullah kemudian satu mengencangkan sarung. Nah, ini Bapak bisa lihat di Al-Baqarah di ayat puasa. Ayat mengenai puasa di yang terakhir 187. Di situ disebut uhillal lakum lailatas syiyam, ya kan? Dihalalkan atas kamu menyentuh istrimu di malam Ramadan, ya kan? Begitu. Allah tahu kamu nggak bisa nahan nafsu. Allah maafkan, sehingga silakan. Ya, karena hunna libasulahun wa antum libasulahunna. Kamu itu baju bagi mereka dan mereka baju bagi kamu. Nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak mau cari Lailatul Qadar, ya, maka ada aturannya tuh di akhir ayatnya. Wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu sentuh istrimu selagi kamu iktikaf cari Lailatul Qadar di masjid. Pak? Jadi jangan Bapak di masjid nih, ya, iktikaf malam 21, udah pulang kan, kita sahur pulang nih. Bini kan lagi goreng nih, gel-gel, diam. Gini. Siva, gini jangan denger ya.
Lalu kamu bilang, weh, boleh juga nih. Pak, nggak boleh. Karena itikaf itu selain mencari Lailatul Qadar, kamu lagi berpihak pada Allah. Nggak pihak sama dunia. Dunia tuh nggak ada tuh. Jadi bukan hanya uzlah, zuhud. Zuhud tuh udah nggak kenal sama dunia. Termasuk istri, karena istri itu perhiasan. Itu perhiasan. Wa khairul mata'i dunya mar'atus sholihah. Dunia itu perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah ya istri itu perhiasan. Anak dihitung harta, istri perhiasan. Jadi dunia tinggalin. 10 hari doang, Pak. Gitu, aturannya. Makanya niat itikaf benar gitu. Dan itikaf harus di masjid. Pulang nggak apa-apa. Jadi itikaf itu batasnya malam, Pak. Nggak ada itikaf tuh siang hari, nggak ada pagi hari. Batasnya malam tuh begini. Orang sholat itu ru'yahnya bukan ke hilal, ke matahari kan. Jadi subuh adalah ketika fajar mulai naik. Fajar sodik. Jadi masa dijingga sekelilingnya, matahari yang dilihat. Nanti zuhur adalah ketika bayangan tegak lurus tapi udah sedikit menyimpang. Asar ketika bayangan sama dengan subjeknya. Maghrib ketika ghurub, matahari tenggelam. Isya ketika semua yang jingga dan orange itu udah hilang seperti namanya lail. Nah, disitulah awal mulai iktikaf sampai dengan waktu fajar. Makanya orang menginap di situ karena sahur di situ segala macam. Setelah itu boleh pulang. Tapi kalau pulangnya sebelum sahur, nah aturannya jangan sentuh istrimu. Yang halal di malam hari jadi haram di 10 malam terakhir. Itu aturannya. Itu aja yang penting dipegang. Yang lainnya boleh pulang buat ganti baju nggak apa-apa. Ya. Ntar mulai kita itikaf ya Mas. Kalau saya sendiri iseng gitu. Iya. Mungkin Pak Ustadz bukannya haram gagal dapat Lailatul Qadar ya. Bukan. Haram. Haramnya ada lam nahinya di Al-Baqarah lihat tuh. Wala tubasyirhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi Allah melarang itu, bukan Allah melarang kamu jangan jima dengan istrimu di masjid, bukan begitu. Kalau kamu lagi program itikaf 10 malam terakhir di masjid, lalu bertemu istrimu malam itu, jangan kamu sentuh dulu. Jadi program itikafmu jadi batal. Gitu. Pengertiannya, ya. Gitu. Nah, itulah. Nah, jadi Rasulullah punya kebiasaan ngencangin ikat pinggang, ngencangin sarung, lalu apalagi ahya lail, menghidupkan malam. Nah, cari wabtahu ilahil wasilah. Carilah jalan untuk dekat sama Allah. Apa aja? Zikir. Zikir Bapak itu bisa variasinya sampai ratusan loh, Pak. Misalnya Bapak mau zikir Allah doang. Ini ada beberapa golongan salafi yang melarang dan mengharapkan kita zikir Allah. Katanya nggak ada tuntunannya. Padahal Al-Quran menuntun. Udu Allah. Udah, ya kan? Serulah Allah. Ya udah Allah. Itu pertama. Lalu Allah itu divariasi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa wal qayyum. Terus Allah juga wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada. Wallahu allazi la. Udah berapa itu? Yang Allah doang, belum yang subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Yang astagfirullah. Banyak sekali zikir itu. Carilah jalan. Man taqarraba fi bi khaslati minal khair, siapa yang deketin Allah dengan perkara kebaikan, Allah ganjar dengan pahala wajib. Padahal zikir itu sunnah. Terus baca Quran, enggak usah lihat juz berapa, baca terus. 10 ayat berhenti, lihat ini ayat nih ngomongin apa nih? Oh, neraka. Ya Allah, mohon perlindungan Allah dari neraka. A'udzubika minan nar. Nangis, Pak. Jangan bawa bawang kayak dia. Ya.
Jadi banyak yang bisa dilakukan. Ahya al-lail. Yang ketiga, Rasulullah membangunkan keluarganya. Nah, Bapak jangan egois. Lagi itikaf boleh terpegang handphone ke istri, bangun. Jangan ngorok mulu. Telepon istri, telepon anak. Ayo. Ya. Berkat Bapak kalau mereka bangun luar biasa lagi pahalanya gitu. Jadi itu yang Rasulullah lakukan. Ya. Lihat hadis nomor 7. Dari Aisyah radhiyallahu anhu dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa lihat bersungguh-sungguh yajtahidu fil aslil awakhiri mala ya yajtahidu fi ghairi, yang dia nggak pernah beliau lakukan pada malam lainnya. Beliau mengencangkan kainnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Ya, jadi Bapak kalau itikaf di masjid itu jangan lupa dengan keluarga, jangan lupa bangunin. Ya. Lihat ganjaran yang didapat, ya ini sebelumnya udah tadi ya. Hadis nomor 11. Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man al-qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga kita bisa ya. Amin. Terakhir sekali, mari kita renungkan hadis nomor ke-8. Kata Rasulullah, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak." Telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kalian berpuasa padanya. Pintu surga dibuka dan ditutup pintu neraka. Pada bulan ini syaitan dan setan-setan dibelenggu. Dalam bulan ini terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lihat, man khurima khairaha faqad khurim. Siapa yang enggak dapat dari kebaikan Lailatul Qadar, sungguh dia telah terhalang dari kebaikan lainnya. Itulah maksudnya. Jadi yang enggak dapat Lailatul Qadar sebenarnya Ramadannya enggak sukses. Gagal Ramadannya. Itu. Jadi hati-hati. Siapa yang terhalang dapat kebaikan Lailatul Qadar, artinya dia enggak berusaha mencarinya juga, cuek saja padahal ini malam penting gitu. Maka dia telah terhalang dari kebaikan lainnya. Ramadannya sia-sia tuh. Gitu. Ya, enggak sukses. Apalagi la'alakum tattaqun, jauh. Ya. Maka kemudian Nabi membuat satu rahasia di hadis seperlima. Baru kita tahu nih maknanya hadis ini setelah kita tadi dijelaskan. Apa kata Nabi? Lau ya'lamu ma fi hadza syahri minal khairat. Sekiranya manusia mengetahui kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam bulan Ramadan, latamannat ummati ayyakunu ramadanus sanata kullaha. Sungguh mereka mengharap supaya Ramadan berlaku sepanjang tahun. Karena banyak sekali kebaikan di dalamnya. Nah, itulah keterangan mengenai Lailatul Qadar. Mari sama-sama kita berusaha. Coba nggak usah terlalu ini juga. Pokoknya pelan-pelan kita buat kebaikan, dibiasakan tiap malam sampai akhirnya tahu-tahu lain Pak rasanya lain. Posisi Bapak nanti setelah bulan Syawal juga lain kepada Allah. Kayaknya mau beribadah terus gitu. Beda apa yang lain bilang tumben lu jangan mau mati lu gitu. Biasanya digituin biasanya. Udah begini terus alim banget. Ya enggak apa-apa. Yang penting kan hubungannya Bapak sama Allah. Demikian, semoga bermanfaat ya. Kita lanjutkan Jumat depan dengan amal jariah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.